resikonya, dampaknya seperti apa, betul ya. Nah, kebetulan saya punya satu pasang orang tua yang seumur hidupnya sehat ya. Ayah saya kelahiran 60, tahun 60, ibu saya kelahiran tahun 69. Perjalanan saya di Prudential Indonesia bulan depan tahun ke-15. Thank you. Jadi saya udah mungkin sekarang nasabah ada 400 dan udah memegang ratusan klaim dan tingkat pembayaran klaim saya 100%. Nah, tapi biasanya kan ngurusin klaim nasabah udah biasa. Nah, baru kali ini ngurusin klaim keluarga sendiri, Bapak Ibu. Nah, di bulan Mei kemarin ya. Jadi hari ini saya cerita tentang harapan. Harapannya apa? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah foto ayah saya. Boleh taruh di next? Oke, ini ayah saya ya. Jadi ayah saya tuh minggu lalu usianya ke 65 tahun. Selama hidup 65 tahun sekalipun gak pernah masuk rumah sakit. Langka gak Bapak Ibu? Langka ya. Bukan karena gak punya riwayat, tapi kalau dibawa ke rumah sakit gak pernah mau. Ada yang kayak gitu ya. Pak, ini kayaknya perlu cek deh. Ketemu dokter yuk. Gak usah papa mah sehat katanya gitu. Jadi saya bilang gak apa-apa deh Pak, coba kita cek sekali-kali. Dan tetap gak mau. Historinya adalah saya punya kakek, yaitu ayah dari ayah saya. Dulu itu kakek saya sakit stroke, ya sakit stroke 8 tahun Bapak Ibu. Nah, penyakit stroke itu kayak di penjara. Kenapa? Karena nggak bisa ngapa-ngapain selama 8 tahun itu. Nah, dulu pada saat pertama kali kena serangan stroke, kakek saya ini harus masuk ICU, ya masuk ICU selama mungkin 1 minggu. Nah, dokternya bilang ke ayah saya, anak paling besarnya yang mana? Saya, katanya, waktu itu saya masih kecil. Terus saya lihat papa saya dipanggil, terus tanya kan, kok tadi dipanggil apa sama dokter? Iya, jadi ini papa kita harus masuk ICU katanya. Pada saat tahun 2012, satu harinya 15 juta. 13 tahun lalu lumayan besar ya Bapak Ibu ya, buat saya besar. Nah, papa saya itu 7 bersaudara. Terus papa saya waktu ditanya, sebagai anak paling besar, biasa kan pengambil keputusan ya. Terus pada saat tanya, gimana Pak mau masuk ICU atau enggak? Jawaban papa saya adalah satu, nanti dok kita diskusi dulu dengan keluarga. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang kira-kira didiskusiin? Ya, nggak usah dikasih tahu, udah ketebak ya. Nah, papa saya itu dari 7 adik kakaknya paling susah. Ya, istilahnya nggak ada uang lah pada saat itu. Sehari 15 juta nih harus gimana? Jadi papa saya bilang ini, ya terus terang saya nggak punya uang, ya saya nggak bisa sumbang uang saat ini, tapi saya bisa sumbang tenaga. Papa saya jawab gitu. Ada adiknya yang satu berduit, ya dia mau nyumbang, ada satu. Kemudian ada satu lagi yang berduit, tapi yang megang duitnya istrinya. Jadi gampang masuk, susah keluar biasanya gitu. Ya kurang setuju. Yang satu lagi anak perempuan, ya anak perempuan suaminya keadaan ekonominya nggak begitu bagus, bisa sumbang tapi nggak bisa banyak. Akhirnya terjadi apa pada saat itu? Kita nggak punya banyak pilihan, sehingga akhirnya tetap masuk ICU tapi pinjam sana pinjam sini, dan mengakibatkan sebuah konflik dalam keluarga hanya karena tidak punya pilihan. Nah, bulan Mei kemarin papa saya, kan saya tadi cerita papa saya sehat, dia nggak pernah sakit ya. Terus udah gitu, ini tatonya memang banyak ya ini. Orang seni soalnya jualannya lukisan dagangannya. Nah di bulan Mei kemarin, saya lagi meeting sore-sore. Terus mama saya telepon. Telepon sekali saya nggak angkat, karena lagi meeting. Mama saya udah tahu, kalau teleponnya 4 kali pasti diangkat, karena udah lebih urgent. Telepon 2, 3, 4, akhirnya saya angkat. Terus bilang, kok ini si papi sakit? Sakit apa Mi? Lemes habis mandi katanya. Terus habis keringetan mandi, jadi mual, keringetan sebadan badan, terus sakit dada kayak dipukul-pukul. Wah langsung, karena kita udah pengalaman hampir 15 tahun di asuransi dan memegang banyak klaim, kita langsung kepikiran yang pertama apa teman-teman? Bapak Ibu, kayaknya serangan jantung nih. Ya udah Mi, sekarang saya selesaikan meeting, langsung saya ke rumah sakit. Kita ketemu di rumah sakit A di Bandung ya. Begitu ketemu, dokter langsung ketemu bilang ini, Pak ini kalau dari ciri-cirinya kelihatannya ini serangan jantung. Mertua saya kena serangan jantung umur 49 tahun.
malam lagi nonton bioskop, subuhnya masuk rumah sakit, paginya meninggal mertua saya. Jadi masih muda kan, pas 9, saya jadi trauma. Saya takut papa saya ngalamin hal yang sama. Akhirnya dicek, yang anehnya apa? Kita pikir serangan jantung, ternyata papa saya setelah cek EKG-nya normal Bapak Ibu. Kan biasa harusnya kayak ini apa ya, grafiknya kripto mungkin ya, gitu ya. Ini normal. Terus kalau serangan jantung ada pengecekan satu enzim namanya enzim troponin, dicek normal. Jadi bingung. Akhirnya kata dokter, udah sekarang kita masuk dulu ICU, kemudian kita kontrol dan kita cek pemeriksaan lab berikutnya. Ya udah, malam itu begitu lewat saya pulang, pagi-pagi telepon lagi. Ternyata hasil CT scan-nya papa saya bukan penyumbatan jantung. Biasanya kalau jantung tuh ada penyumbatan, kemudian tadi diberitahukan akan ada balon angioplasti ya, pemasangan ring atau mungkin bypass jantung karena ada sumbatan. Papa saya nggak ada sumbatan. Kalau ada pun kecil, tapi papa saya pembuluh darah utamanya sobek, Bapak Ibu. Disebutnya penyakitnya diseksi aorta. Saya udah kayak dokter ya jelasinnya ya. Diseksi aorta. Jadi robek pada pembuluh darah aorta. Ibaratnya kalau mobil tuh ini knalpot ujungnya tuh yang mengalirkan darah ke otak, ke badannya sobek. Jadi pendarahan di dalam dan jantungnya jadi besar karena ngantong gitu ya. Darahnya nggak kemana-mana tapi ngantong. Langsung saya dibilangin harus ke rumah sakit, harus operasi hari ini juga. Saya pikir papa saya kan sehat ya, kok tiba-tiba harus operasi, kayak nggak bisa terima kenyataan gitu Pak. Terus saya bilang, ya udah deh kalau harus operasi, tapi boleh saya cari second opinion dulu. Biasanya kita gitu ya, dikasih A kita supaya bijak ambil 2 atau 3 opsi yang lainnya. Kemudian saya telepon ke beberapa teman saya, agent-agent Prudential di Jawa Barat, di Jakarta. Saya tanya, ada nggak nih pernah ngalamin nasabah klaim diseksi aorta? Dan jawabannya adalah pernah. Terus saya telepon dia orangnya, dia bilang iya memang itu harus segera operasi. Nah langsung kita dari Bandung ke Jakarta 1,5 jam naik ambulan. Jadi nginep di rumah sakit pertama itu tidak nyampe 24 jam, total billingnya 45 juta saja yang pertama. Tapi saya jadi punya pilihan. Saya nggak harus bilang, oke dok, saya ngobrol dulu sama keluarga. Yang ngobrolin duit, enggak. Saya bilang, dok yang terbaik, yang bisa buat papa saya bisa lebih oke, bisa lebih terkontrol, kita lakuin aja. Hampir 1 malam menghabiskan bisa beli motor X-Max, Yamaha X-Max nih ya. Nah, terus pindah. Betul, ketemu dokter yang kedua, dibilangnya papa saya betul diseksi aorta dan harus operasi. Malam itu juga, di hari yang sama. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya anak sulung harus ambil banyak keputusan besar dan saya takut salah. Kenapa? Aduh ini kalau salah ambil keputusan bisa jadi fatal. Jadi saya berdoa Tuhan semoga saya dikasih hikmat dan kebijaksanaan supaya bisa kasih keputusan-keputusan yang tepat. Akhirnya dioperasi. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kalau kita kalau masuk rawat inap ya, itu kan pakai infus cuma 1 kabel gitu ya, 1 selang. Nah, papa saya itu selangnya pasangnya di nadi yang sini, ya, pembuluh darah yang gede. Dan ini ada berapa obatnya hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ini hari ke-9 kayaknya. Tadinya 13. Jadi pernah lihat nggak kalau di film ada petasan Cina tuh yang kiri kanan gitu ya. Nah pasang infusnya udah kayak begitu saking obatnya banyak. Ya operasi yang pertama bersyukur berjalan lancar, tapi dokter keluar bilang gini, Pak ini pendarahannya banyak sekali, labunya butuh 28. Ya. Terus kemudian karena perokok berat, ya akhirnya papa saya paru-parunya nggak bisa mengembang. Sehingga harus pasang ventilator. Biasanya Bapak Ibu pernah dengar nggak sahabat pada saat dulu karena COVID masuk rumah sakit pasang ventilator biasanya berakhirnya gimana? Serem ya. Saya juga bikin hal yang sama. Di saat itu, aduh Tuhan kenapa ya harus ngalamin hal ini gitu. Papa sendiri nih udah biasa ngurusin klaim nasabah, sekarang harus diri sendiri. Terus saya bilang, ya udah dok, apa yang terbaik yang bisa dilakuin, lakuin aja dok. Saya pengen kasih yang terbaik buat papa saya. Nah sebelum operasi, Bapak Ibu tahu nggak? Harus DP. Pas DP, saya bilang kan saya pakai asuransi, ya. Coba gimana nih ceritanya? Jadi ngajuin dulu ke asuransi ke Prudential. Saya pikir kalau harus deposit asuransinya belum approve, ya paling habis misalkan kalau 200 juta, saya bisa bantu usahain lah gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak estimasi biayanya berapa?
Estimasi biaya perawatan selama 10 hari, estimasi biaya 967 juta. Ya, luar biasanya hanya dalam waktu 1 jam Prudential approve 967 jutanya. Langsung dirasakan operasi. Nah, ini saya bukan ngajak Bapak Ibu beli polis, ini cerita keluarga saya dan saya ngalami sendiri. Ya, tapi nanti kalau Bapak Ibu kepikiran boleh dipikir lebih lanjut lagi ya. Saya lanjut ceritanya boleh ya. Kemudian tiap hari kerjaannya saya selama hampir 3 minggu saya di rumah sakit nggak pulang. Ya, istri saya bilang ya udah urusin dulu papa kamu katanya. Istri pengertian ya. Saya bilang ya udah saya temenin papa mama saya. Kerjaan saya tiap hari takut kalau dipanggil sama bagian ICU di WA. Pak, bagian keluarga, pihak keluarga boleh tolong ke atas, dokter mau bicara. Deg-degan Pak. Datang ke atas, Pak ini kan paru-parunya ngembang nih ya, karena paru-parunya pendarahan basah. Harus beli obat untuk mengeringkan paru-paru. Oke, apa yang harus saya lakuin dok? Tanda tangan di sini Pak. Ini obat untuk mengeringkan paru-paru. Ya berapa? 80 juta. Bisa nggak ditawar? Oke dok, tanda tangan. Ajuin asuransi approve. Pak, ini pakai ventilator udah 4-5 hari ya karena benda asing, jadi ada jamur, harus kultur jamur dan beli obat untuk infeksi jamurnya. Miakamin kalau nggak salah nama obatnya. Tanda tangan 60 juta. Wah, tiap hari kerjaan tanda tangan. Setiap pagi kerjaan saya adalah datang ke bagian billing dan pengen lihat peningkatannya berapa. Ya, kan kalau pagi-pagi buka trading lihat harga saham naik nggak ya. Ini sama kalau buka pagi lihat total billingnya naik nggak. Naiknya sehari tuh 100 juta, 120 juta, 80 juta, 70 juta setiap hari, nggak pernah enggak. Nah, terakhir sebelum masuk rumah sakit, papa saya bilang gini, papi tuh nggak bisa buang air kecil katanya. Oh, mungkin prostat. Udah lebih kita beresin jantungnya dulu. Ternyata bukan prostat, tapi karena obatnya tambah banyak, papa saya nggak bisa buang air kecil. Ternyata penurunan fungsi ginjal. Ginjalnya capek Pak. Jadi harus diistirahatin. Biasanya diapain? Cuci darah. Bapak Ibu ada yang pernah pengalaman nggak? Saudara, temen pernah cuci darah? Ada yang pernah? Nah, boleh tahu nggak? Ingat nggak dulu cuci darah, sekali cuci darah berapa Kak? 1.500.000. Datang 3-5 jam cuci darah, beres gitu ya. Seminggu 2 kali. Nah, kalau hemodialisa cuci darahnya cepet, jadi dia sekali narik darah tuh cepet. Nah, kondisi ayah saya narik darahnya nggak bisa cepet, mesti pelan-pelan. Oke. Nah, ini namanya bukan hemodialisa tapi CRRT, alat yang ini nih. Saya nggak tahu CRRT apa gitu ya. Gimana Pak, setuju nggak? Ya setuju aja, gimana lagi ya. Nah, tapi Pak ini biayanya cukup besar. Kalau itu 1,5 juta, saya pikir ya 20 juta ya. Bapak Ibu tahu nggak? Per 3 hari, kan tadi cuci darahnya mungkin 3-5 jam ya. Ini sekali cuci darah 3 hari, karena pelan banget narik darahnya. Sekali cuci darah, siklusnya 3 hari. Billingnya 1 kali siklus 200 juta. Ya, 3 hari 200 juta. Ini di ICU tuh nggak kayak lagi jalan-jalan di Bali, kan saya lagi jalan-jalan ya di Bali sama istri saya. Sehari kayak cepet kalau liburan kan. Di ICU lama sekali, ini sehari, 2 hari, 3 hari. Hasilnya membaik. Kemudian dokter bilang, Pak ini membaik tapi masih stuck, kita harus turunkan lagi. Kita perpanjang 1 siklus lagi ya. Ditelepon lagi, Pak pihak keluarga boleh ke atas. Ngapain kira-kira Bapak Ibu? Tanda tangan lagi. Berapa? 200 juta lagi. Wah udah berasa orang kaya saya. Kalau nggak harus jual rumah kan. Nah, terus ini ada satu video. Ini video waktu saya dapat kesempatan untuk bisa berbakti sama papa saya. Saya temenin dia, boleh tolong replay Pak. Terus udah gitu, kata dokter, tapi harus operasi. Kita operasi, tapi kayak berani, tapi nggak takut, langsung masuk rumah sakit, malamnya operasi nih, jam 4 malam ya, jam 8 malam sampai jam 4 pagi 8 jam. Ya, cuma segitu videonya, panjang. Jadi saya videoin untuk kasih papa saya. Selama 2 minggu, jadi dia kalau bangun ditidurkan, Kenapa kalau bangun marah-marah? Dan dia tidak ingat apapun yang terjadi loh selama 2 minggu terakhir. Beneran gak ingat Bapak Ibu?
ya. Badan turun 7 kilo, tinggal dipegang, tinggal hanya tulangnya aja, karena tiduran terus kan. Wah, saya pikir bisa ngalamin begini tuh ya, terus udah gini. Nah, bersyukur Bapak Ibu akhirnya semua udah sehat ya, cuci darahnya aman, satu persatu masalahnya selesai, dan akhirnya papa saya diizinkan, Tuhan izinkan sehat lagi Bapak Ibu ya. Dan berapakah total billingnya? Papa saya itu beli sebuah manfaat asuransi, namanya asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Nama produknya PruWell namanya. Nah, produk PruWell ini cover manfaat rumah sakit sesuai tagihan. Dan ayah saya, ini billingnya ada 4. Billing pertama tadi 45 juta ya. Ini billing kedua. Bapak Ibu kalau lihat, ini yang kedua tuh rawat inapnya 14 hari. Ya. Kelahiran 60 ayah saya. Nah, boleh lihat ya, periode polis. Saya beliin papa saya polis semenjak 2020. Berarti sudah 5 tahun bayar premi. Betul ya? 1 bulan saya bayarin berapa sih buat ayah saya? Saya bayarin 2 jutaan sebulan. Berarti kalau setahun 24 juta, 5 tahun berarti saya udah store premi 120 juta. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya bukan yang beliin kamar VIP atau VVIP atau super VIP. Ini kamar dengan 2 tempat tidur kelas utama ya. Kalau lihat kamar dan perawatan hanya 4.800.000. Gak pakai asuransi bisa bayar Bapak Ibu? Simple ya. ICU kamarnya 19.800.000. Dokter umum datang. Gimana Bapak? Enakan badannya? Nah, sekali toel tuh 1.100.000 ya. Dokter spesialisnya 22 juta. Yang mengerikannya adalah biaya aneka perawatan. Ini cuci darah, obat, pemeriksaan lab setiap hari. Totalnya 872 juta. Ngeri ya. Saya aja sebagai agent yang ngurus orang tua ini ngeri banget ini ya. Yang berikutnya adalah tindakan bedah ya. Bedahnya itu 2 kali, operasinya totalnya 455 juta. Jadi sobekannya tadi itu dibuka, kemudian dipasang implan, canggih banget. Implan yang menyerupai pembuluh darah jantung manusia. Biaya pendamping ya 6.400.000, fisioterapi untuk rawat inap. Total billingnya berapa Bapak Ibu? 1,388 miliar. Berapakah yang saya harus bayar? Jadi kalau di asuransi itu non medis tidak di cover. Nah, waktu masuk kamar pasang popok. Nah, popoknya 1 juta. Nah, ini yang saya harus bayar. Tapi di luar itu biaya semua untuk pengobatan Prudential yang covernya. Oke. Nah, dan akhirnya sehat. Saya tanya ke dokter, boleh nggak, dok? Saya pengen ajak papa saya main. Jawabannya boleh. Pergi kemana kita? Pergi ke Bali. Bulan Juli kemarin dari Bali ya. Dan papa saya udah bisa sehat, jalan-jalan lagi. Bersyukur banget untuk semua hal yang kami alami di bulan ini. Nah, apa yang saya pengen ceritain Bapak Ibu, buat saya punya asuransi itu membuat saya jadi punya pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk tidak usah berdiskusi tentang namanya uang. Kalau masih sakit sama orang tua, hitung-hitungan, sedih nggak? Sedih banget. Akhirnya saya tidak perlu mengulang apa yang papa saya dulu sampaikan ke kakek saya. Ya, berapa? 15 juta? Nanti diskusi dulu sama adik kakak. Saya bilang, dok, apapun yang bisa bikin orang tua saya sembuh, bisa selamatin ayah saya, dokter lakuin aja yang terbaik. Gitu. Saya punya pilihan untuk mengatakan hal seperti itu karena saya punya asuransi. Nah, jadi saya mau nanya nih menurut Bapak Ibu, ya asuransi itu beban keuangan bukan? Ada mungkin sebagian menganggap beban ya. Saya juga pada awal menganggap itu beban karena bayar-bayar terus tapi nggak pernah dipakai dan tidak berharap dipakai, betul ya? Satu beban. Yang kedua, apakah asuransi itu adalah strategi keuangan? Jawabannya adalah tergantung bagaimana cara kita melihat dan menggunakan asuransi tersebut. Asuransi akan jadi beban kalau yang pertama kita beli karena disuruh-suruh, ayolah Pak, tolongin ya, bulan ini saya harus dapat nasabah gitu ya. Itu kan stigma zaman dulu, betul Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sungkan, nah ini teman saya dari bayi nawarin, saya nggak enak kalau nggak beli gitu kan ya, atau bantu teman, dan ini terjadi loh di lapangan tanpa tahu manfaatnya, tanpa mengerti cara kerjanya. Akhirnya kita cuma merasa
harus bayar setiap bulan, ya. Yang dibeli tidak sesuai kebutuhan lagi. Nah, biasanya orang kalau menganggap sebagai beban, bahasanya adalah kan kita belum klaim apa-apa dan kita juga nggak mau pakai, betul ya Bapak Ibu ya? Pernah dengar hal seperti ini ya? Terjadi di lapangan. Yang kedua, asuransi akan menjadi strategi keuangan kita kalau kita pakai buat jaga rencana keuangan jangka panjang. Kemudian ya, yang kedua melindungi income dan aset. Bapak Ibu kebayang nggak kalau tadi habis 1,5 miliar, terus papa saya sebenarnya pensiunan dari sebuah perusahaan misalkan, dan dia udah mengumpulkan uang pensiun selama mungkin 30 tahun bekerja, dihabiskan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kira-kira fair atau nggak fair? Sangat nggak fair ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, tadinya mungkin asetnya mau dikasih buat saya, tapi harus biasanya jadi pewaris gitu, nggak perintis terus kan. Nah harusnya tadinya uangnya atau asetnya dikasih ke saya, karena kan kita cari uang buat generasi kita yang berikutnya. Tapi sekarang harus dijual untuk bertahan hidup Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan. Mungkin tadinya kita punya rencana pensiun, hidup enak, tidak membuat anak kita jadi terbeban secara keuangan. Tiba-tiba uangnya kepake, jadi membuat anak kita jadi sandwich generation. Ya, kemudian menjamin masa depan kita dan memastikan rencana kita berjalan dengan baik. Nah hari ini saya cerita, sudut pandangnya adalah anak yang orang tuanya nggak ngerti asuransi, tapi saya beliin ayah saya asuransi walaupun dia nggak mau. Bapak Ibu tahu nggak waktu saya bilang awal, Pak saya mau masukin Papa asuransi, nanti Papa harus medical check up. Papa saya bilang apa? Wah kalau beli asuransi kayak didoain sakit katanya gitu. Saya bilang, Pak justru saya beliin asuransi apa karena saya sayang sama Papa. Ya saya nggak pengen kejadian dulu engkong kakek waktu sakit, saya nggak punya pilihan buat bisa kasih yang terbaik buat Papa. Tapi kan Papa jadi ini ngebebanin kamu, nambah pengeluaran. Papa nggak usah pikirin, saya udah pikirin jangka panjangnya. Kalau saya beli dan saya nggak beli, lebih banyak manfaatnya kalau saya beli ya. Jadi Papa tenang aja ya. Saya juga punya satu nasabah, orang tua, suami istri, punya anak, dan seluruh keluarganya, walaupun anaknya udah gede, masih tergantung ekonominya sama orang tuanya. Banyak loh nasabah saya yang sudah berumur dan dia bilang, saya pengen beli asuransi. Kenapa? Jawabannya adalah karena saya nggak pengen kalau suatu hari saya kena resiko sakit, anak saya harus mikirin gimana ya bisa biar kasih papa mama uang, kasihan udah pensiun. Mungkin orang tuanya jadi bisa bilang gini, udah tenang, soal biaya kamu nggak usah khawatirin papa mama, pokoknya doain papa mama sembuh ya. Kamu cukup temenin papa mama, anterin papa mama berobat, suapin papa mama, temenin kalau kita lagi di rumah ya. Soal biaya kamu nggak usah pusing, doain aja papa mama sembuh. Nah itu dua sudut pandang, saya sudut pandang anak, satu nasabahnya cerita dari sudut pandang sebagai orang tua. Nah boleh tolong dikeluarin tabelnya. Jadi apa yang saya beliin buat papa saya, boleh saya sharing sedikit ya. Tenang aja Bapak Ibu, pintu ini nggak dikunci. Ya, tapi Bapak Ibu boleh coba pikirin. Ya, nggak ada yang namanya kebetulan. Hari ini pun saya ketika ngalamin, saya kalau nggak ceritain ya, berarti saya lagi nggak kasih kabar baik. Jadi saya ceritain karena jangan sampai ada orang-orang atau keluarga-keluarga lainnya kalau amit-amit ngalamin hal seperti ini, banyak yang harus dipertaruhkan. Nah justru kita ceritain karena kita pengen nolongin banyak orang. Boleh diperbesar. Nah jadi Bapak Ibu taruh perbesar terus yang paling atasnya ini zoom. Nah Bapak Ibu boleh lihat ya. Jadi di atas itu ada yang warna merah ya. Pokoknya manfaat Pruwell ini adalah cover biaya rumah sakit sesuai tagihan Bapak Ibu. Sesuai apa? Tagihan ya. Nah ini di atasnya itu ada perlindungannya. Yang pertama nih, kalau berobatnya kayaknya rencananya di Indonesia aja, apalagi Bali ada BIH sekarang ya, Bali International Hospital, viral Bapak Ibu, bagus banget ya. Ini bronze A dan bronze B hanya klaimnya di Indonesia. Kemudian boleh geser sedikit Pak, ada silver. Silver ini kita klaimnya bisa ke luar negeri ya, Asia kecuali Singapura, Hong Kong dan Jepang. Jadi Malaysia udah masuk belum? Sudah masuk ya. Terus kemudian geser lagi ada plannya gold, platinum dan diamond. Kalau Asia bisa ke Singapura, Hong Kong dan Jepang.
platinum bisa Eropa, Australia, kalau diamond seluruh dunia. Ya, ada safir bisa keluar angkasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, intinya ya, saya beliinnya nggak yang mahal-mahal kok. Kata orang kayaknya kalau beli asuransi itu mahal, betul nggak Bapak Ibu? Ya, beli asuransi mahal, banyak pengeluaran. Ya, saya beliin ayah saya itu yang bronze A. Ya, pengennya belinya bronze B atau silver. Tapi kan kita juga hitung budget ya. Nah, ternyata kalau di Prudential, plan apapun tidak mempengaruhi kualitas penggantian klaim. Gitu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu kalau misalkan memilih satu plan, Pak ada spidol nggak? Oke, thank you. Ya. Saya cerita sedikit ya apa yang saya beliin buat orang tua saya. Oke, contoh misalkan itu plannya bronze B ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya bantu bacain ya. Sesuai tagihan mana yang lebih besar antara kamar terendah dengan satu tempat tidur atau batas kamar seharga 1.200.000, betul ya? Nah, menariknya kayak gini Bapak Ibu. Misalkan saya belinya plannya bronze deh, tadi bronze ya. Nah, satu bed terendah dengan kamar mandi di dalam atau 1.200.000. Saya kasih contohnya Bapak Ibu ya. Yang pertama nginepnya di rumah sakit di Bandung misalkan. Harga kamarnya di rumah sakit A 1.200.000. Ini kan batas kamarnya 1.200.000 ya. Boleh nggak ambil kamar 1.200.000? Boleh. Oke, aman ya sesuai tagihan. Yang kedua, kalau klaimnya di Bali BIH, harga kamarnya 3 juta per malam. Boleh nggak ambil kamar di sini Bapak Ibu? Nombok nggak? Nah, ada yang bilang nombok, ada yang bilang enggak ya. Saya kasih pemahaman. Jadi selama 3 juta ini adalah kamar satu terendah, ya dipilihnya mana yang lebih besar. Jadi kalau 3 juta ini yang terendah, maka akan di cover on bill. Kalau Bapak Ibu belinya silver di Malaysia, Kuala Lumpur, harganya 4 juta. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh juga on bill. Kalau belinya gold, ya belinya di Singapura nih klaimnya, harga kamarnya 8 juta per malam, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh juga. Jadi tidak dibatasi harga kamarnya. Seperti itu. Dan ayah saya belikan 30 juta setahun, itu limitnya 12 miliar per tahun Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang pertama adalah asuransi kesehatan dari Prudential namanya Pruwell. Ini yang saya belikan buat ayah saya. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, boleh ditutup aja Pak tabelnya. Nah, saya mau cerita satu lagi yang paling baru dari Prudential. Namanya adalah PCA Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam asuransi sebetulnya hanya ada 3 produk ini. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Nah, banyak orang beli asuransi kesehatan tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menjaga cash flow. Jangan sampai uang yang udah dikumpulin hilang begitu aja atau berkurang dalam jumlah yang besar. Ini yang pertama. Ini pun alasan saya untuk beli. Yang kedua adalah penyakit kritis. Dan yang ketiga adalah asuransi jiwa. Nah, hari ini saya mau ceritain juga tentang namanya kondisi kritis. Nah, apa perbedaannya? Bapak Ibu mau tanya, pernah nggak dengar orang kena sakit kritis? Pernah? Biasanya contoh penyakitnya apa Bapak Ibu? Kantong kering, kanker, jantung, stroke. Nah, jadi kena jantung, cancer, atau stroke. Ada 60 penyakit kritis Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang terkena resiko penyakit kritis, biasanya apa yang ada di pikiran mereka? Pasti namanya orang pengen sembuh, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya nasabah ini, ya sebut saja Bapak A, dia mengalami dan menjalani proses penyembuhan. Harapannya apa? Bisa kembali sehat dan produktif kembali. Betul ya? Ini harapan kita semua, betul ya? Nah, yang kedua, menjalani proses juga. Ya, nggak dibiarin, tapi menjalani proses, tetap berobat,
Tapi yang di atas berkata lain, maka nasabahnya check out jadi malaikat Bapak Ibu. Ya, rest in peace ya. Nah, pertanyaannya saya mau nanya dong buat Bapak Ibu. Ayah saya tadi, kira-kira kalau beliau masih kerja atau masih buka usaha punya toko, ya kira-kira hari ini masih bisa jaga toko lagi nggak setelah ngalamin tadi? Biasa hari libur aja buka toko, karena kan nama orang toko tutup sehari juga sayang omset, ya. Kata dokter nggak boleh capek-capek, harus istirahat di rumah. Jadi tokonya nggak ada yang ngurus, ya. Kalau kerja nggak masuk kerja karena sakit, 1 bulan mungkin masih bisa, ya. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau orang kena sakit biasanya nggak bisa kerja ya, betul ya. Nah kalau nggak bisa kerja, apakah biaya hidup kita berhenti juga? Misalkan saya punya cicilan rumah 2 bulan, saya punya cicilan rumah misalkan ya, saya telepon ke bang, sorry banget, ayah saya lagi sakit, tolong ya 2 bulan ini auto debitnya dimatiin dulu ya. Kira-kira apakah bisa Bapak Ibu? Ya, berarti kan uang sekolah mesti dibayar, uang arisan mungkin harus dibayar juga, ya. Pokoknya biaya hidup banyak Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya kita sebagai financial consultant kita sarankan, biasa kalau orang kena sakit kritis gini menurut survei WHO itu bisa bertahan sampai 5 tahun. Antara 5 tahun sehat kembali atau setelah 5 tahun berjuang ke arah yang berbeda sebaliknya. Harapannya ke yang kiri. Nah berarti kan kalau 5 tahun gak bisa bekerja serem gak Bapak Ibu? Sedangkan biaya hidup tetap jalan gitu ya. Nah jadi misalkan kalau saya punya biaya hidup 1 bulan 30 juta, ya berarti 1 tahun saya harus punya uang, keluar uangnya 360 juta, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau dikali 5 tahun saya nggak bekerja, berarti saya harus punya uang 1,8 M. Kalau ada apa-apa, uang ini akan digunakan untuk saya bertahan hidup ketika tidak bisa bekerja. Istilahnya dana darurat, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya karena Prudential melihat ada kebutuhan ini sama masyarakat Indonesia, keluarlah produk PCA seperti ini contohnya. Misalkan saya usianya hampir rata-rata ya 40 tahun misalkan. Oke. Nah, ini adalah produk asuransi tradisional. Jadi bukan unit link seperti zaman dulu Bapak Ibu, ya. Nasabah punya pilihan masa pembayaran. Boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh 15 tahun. Misalkan kita ambil yang sedang ya, saya ambil 10 tahun. Berarti Edward harus bayar sampai usianya 50 tahun, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau pada asuransi unit link pada zaman dulu, biasa kalau orang habis 10 tahun beres bayar nggak Bapak Ibu? Ya, biasanya harus bayar seumur hidup Bapak Ibu. Ya, tapi di sini kita stop bayar dan tidak usah bayar lagi. Kemudian akan di cover, dijagain sama Prudential sampai umur 85 dan 120 tahun. Misalkan saya belinya, kan kalau tadi kesehatan 1 tahun 12 miliar ya. Saya cerita misalkan saya punya 2 miliar aja deh, nggak gede-gede ya. Yang pertama, jika nasabah terdiagnosa penyakit kritis stadium, kan biasa orang kalau kena sakit itu ada stadiumnya ya, awal atau tengah, maka akan keluar uang 25%, yaitu 500 juta. Nah uang ini Bapak Ibu bukan buat berobat, tapi untuk bertahan hidup selama tidak bisa kerja. Misalkan kayak kemarin kan saya di Jakarta 3 minggu ya, nginep di hotel nggak Bapak Ibu? Nginep di hotel. Saya, adik saya, ibu saya bertiga, selama 3 minggu nggak pulang ke Bandung, akomodasi. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau perginya ke Singapura? Ya, 1 bulan mungkin kalau sewa apartemen 50 juta. Kalau 2 bulan nginep di apartemen Singapura 100 juta, sama makan mungkin 150 juta. Jadi bisa digunakan untuk biaya akomodasi. Kemudian yang kedua, ya, kalau terdiagnosa stadium awal dan akhir, kan tadi kita bicara nasabah tidak bisa mencari nafkah lagi, tidak bisa cari uang ya. Prudential tahu kalau orang sakit nggak boleh kena beban, jadi Prudential akan bebaskan preminya, bebas premi. Semisalnya saya bayar 10 tahun,
Saya baru bayar 1 tahun, jangan saya juga takut Bapak A misalkan ya, baru bayar 1-2 tahun, tiba-tiba di tahun ketiga karena resiko seperti ayah saya tadi, bypass jantung, maka tahun ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preminya nggak usah dibayar lagi Bapak Ibu. Keren nggak Bapak Ibu? Prudential pikirin sampai hal sedetail itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau pasang ring jantung, tadi ada kalimat angioplasti ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu angioplasti itu apa? Pasang ring. Ditambahin 10%, yaitu 200 juta. Di luar 2 miliar tanpa mengurangi 2 miliarnya. Yang keempat, jika terdiagnosa stadiumnya akhir ya, maka akan keluar 75% sisanya kalau sudah keluar stadium awal, atau 100% langsung kalau ketemunya kayak ayah saya langsung stadium akhir. Nah nomor 1 sampai nomor 4 Bapak Ibu kita dijagain sampai umur 85. Tapi Edward, saya kan belum tentu sakit, saya hobinya padel, gym, pilates ya. Kalau stres jalan-jalan ke luar negeri, saya kan jarang sakit gitu ya. Nah ada yang kelima. Nah zaman dulu ini kan penyakit kritis, berarti keluarnya hanya kalau kena sakit ya. Kalau nasabahnya tiba-tiba dipanggil sama yang maha kuasa ya, meninggal dunia, biasanya dulu zaman dulu tuh hangus Bapak Ibu, tapi sekarang dia berubah menjadi warisan untuk generasi kita berikutnya, dan ini di cover hingga usia 120 tahun ya. Jadi Edward, bedanya apa nih kalau kesehatan dan penyakit kritis? Perbedaannya di halaman terakhir saya ini. Kalau Bapak Ibu udah punya atau berencana mikirin produk namanya Pruwell, asuransi kesehatan, misalkan tadi kan limitnya 12 miliar ya Bapak Ibu ya. Syarat klaimnya adalah harus rawat inap, betul ya? Atau ada pembedahan. Yang kedua harus di rumah sakit. Yang ketiga harus biaya medis. Jadi kayak takut sebut merek. Pokoknya klinik tradisional atau alternatif itu tidak diperkenankan, hanya harus biaya medis ya, dan klaimnya harus pakai kwitansi asli Bapak Ibu ya. Nah, dan ayah saya tadi itu cashless, jadi saya bukan nalangin dulu baru digantiin Prudential, bukan, datang sebutin nomor polis dan kasih kartu sakti Bapak Ibu ya. Jadi saya punya pilihan, kalau di dompet saya amit-amit sakit ya, saya punya kartu debit, saya punya kartu kredit, saya punya kartu Prudential. Kalau Bapak Ibu jadi saya mau bayar pakai kartu yang mana? Bener, nggak pakai kartu debit aja. Kalau debit 1,5 gesek insufficient fund ya, kurang saldo saya ya Bapak Ibu ya, mesti repot dulu jual aset ya. Nah misalkan nih contoh, nasabah kan kena benjolan, punya benjolan. Biasanya kalau orang punya benjolan diapain sih? Datang ke dokter, tes lab, di biopsi Bapak Ibu. Nah, biopsinya misalkan 50 juta. Ya, kan dibedah dan rawat inap. Di cover nggak sama Pruwell? Cover ya, kayak saya aja 1,5 M di cover. Jadi ini di cover senilai 50 juta. Nah, produk kesehatan ini penggantian Bapak Ibu. Jadi hanya akan menggantikan sebesar kwitansi yang ada. Menurut Bapak Ibu, gimana cara saya ngeluarin 11,95 M sisanya? Tagihannya, pengobatannya, kwitansinya harus 12 M baru uangnya keluar. Kalau badannya kuat Bapak Ibu itu juga ya. Nah, tapi kalau manfaat PCA atau penyakit kritis itu beda. Misalkan saya beli cuma 2 M, nggak usah 12 M ya. Ini nggak pakai ranah bedah, nggak usah di rumah sakit, nggak usah medis, nggak pakai kwitansi. Hasil biopsinya kita kasih ke Prudential. Kemudian ada surat keterangan dari dokter yang menerangkan memang nasabahnya kena cancer. Ya. Kalau habisnya 50 juta kan sudah digantiin oleh Pruwell. Produk penyakit kritisnya keluar lagi nggak Bapak Ibu? Keluarnya berapa? Nah, biasanya jawabnya kan 50 juta. Nah, di sini keluarnya 2 M. Dan 2 M ini bisa dipakai buat banyak hal. Ya, kadang-kadang kita waktu beli asuransi lihat angka 500 juta, 700 juta, 1 M kayak kecil Bapak Ibu kalau lihat di ilustrasi asuransi.
Tapi waktu jadi real money Bapak Ibu, jadi real money yang bisa menolong, itu artinya akan beda ketika uangnya ada di rekening. Gitu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk perbedaan asuransi kesehatan Pruwell dan penyakit kritis PCA. Ya. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Wah, udah slide terakhir seger jadinya ya. Nah, slide terakhir. Jadi keadaan saat ini adalah karena hasil keputusan saya pada masa lalu. Hari ini kan Bapak Ibu hadir karena ada yang undang jadi datang gitu ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita hadir juga dikasih kesempatan supaya bisa hadir dan bisa ngobrol ketemu saya dari Bandung hari ini. Nah, pada saat itu dulu 2020 saya bilang ke papa saya, "Pak, mau beli nggak?" "Jangan deh, nggak usah deh, banyak pengeluaran, kamu juga kasihan." Tapi saya tetap ambil keputusan untuk bisa ya udah, saya beli keluar uang nggak apa-apa, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau in case terjadi, saya bisa punya pilihan untuk kasih yang terbaik. Ya, sampai akhirnya keadaan di masa depan itu terjadi di bulan Mei kemarin dan saya punya pilihan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu nggak harus langsung ambil keputusan, tapi tenang aja, minimal kita punya informasinya. Bapak Ibu bisa memikirkan baik buruknya. Tapi hari ini saya diterbangkan dari Bandung ke Bali untuk menceritakan tentang ayah saya. Ya, ini bukan testimoni goib, ini testimoni real dari saya Bapak Ibu. Ya, kita hadirkan ayah saya sekarang. nggak ada di Bandung beliau ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi statement terakhir penutup. Ya, kapankah saat yang paling tepat untuk punya asuransi menurut Bapak Ibu? Kapan? Sekarang, bukan. Kapan? Ya. Buat saya lebih baik terlebih dahulu 5 tahun daripada terlambat 1 hari. Ya, lebih baik terlebih dahulu kecepatan 2 tahun beli daripada terlambat 1 hari. Karena apa? Semua barang yang hari ini Bapak Ibu punya, kita bisa beli kapanpun kalau kita lagi butuh. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh pengen beli iPhone 17, punya uang tinggal beli, betul ya? Mau beli motor, mobil, rumah, apapun kita bisa beli kalau kita butuh. Ya, hanya satu produk ini yang nggak bisa dibeli waktu lagi butuh. Justru harus dibeli pada saat sedang tidak butuh. Artinya apa? Artinya lagi sehat Bapak Ibu. Nah, dan terakhir, banyak orang bilang saya nggak mau beli asuransi karena takut rugi. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ya, saya nggak pengen beli karena saya takut rugi. Ya, orang yang kedua mengatakan justru saya beli asuransi karena saya takut rugi. Bapak Ibu tahu nggak bedanya apa? Yang pertama, saya nggak mau beli asuransi karena takut rugi. Itu adalah saya takut rugi kecil. Takutnya saya udah bayar premi terus nggak dipakai. Ya, tapi ada yang kedua, saya jadi orang yang kedua. Saya justru beli asuransi karena saya nggak mau rugi besar. Ketika terjadi resiko, saya nggak mau bayar uang kecilnya, saya harus bayar tagihan besarnya Bapak Ibu. Ya, semoga hari ini cerita saya boleh menginspirasi Bapak Ibu supaya boleh punya pertimbangan. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa jadi berkat buat Bapak Ibu ngobrol sama pasangan habis setelah ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata, semoga berkenan dan diterima dengan baik. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu.